Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya aziz ya jabbar ya qahar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha besar. Semua makhluk ada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai ayahnya, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan, wabil khusus pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah zat yang maha menatap, Allah zat yang maha mengetahui, Allah zat yang maha menyaksikan apapun yang kita lakukan, Allah jadikan aktivitas kita ini menjadi amal salih, menjadi jalan penggugur dari setiap dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, menjadi jalan kebahagiaan, keselamatan untuk kita semuanya hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena sahabat-sahabat sekalian, kita tidak pernah tahu kebaikan yang mana, kebaikan apa yang menjadi jalan keselamatan kita semuanya di dunia, begitupun wabil khusus nanti di akhirat kelak. Oleh karenanya luruskanlah niatnya karena Allah. Mudah-mudahan sebab aktivitas inilah yang bisa menyelamatkan nanti kita semuanya di akhirat kelak. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibu syafa'ah, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama, sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita pada kesempatan hari ini akan sama-sama sharing terkait materi yang berkaitan tentang adab di dalam menuntut ilmu. Adapun yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah terkait satu, hukum mencari ilmu itu sendiri, yang kedua adalah keutamaannya, dan yang ketiga adab-adab para pencari ilmu. Yang pertama terkait hukum dalam mencari ilmu, sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim. Maka dalam hal ini thalabul ilmi, mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib. Ya, itu sudah kita pahami, itu sudah kita maklumi bersama teman-teman sekalian. Karena kita mengetahui bahwa ada kaidah usul fikih
Al-aslu fil af'ali ataqayyadu bil hukmi syar'i, bahwa setiap asal perbuatan manusia itu terikat dengan 5 hukum syarak, teman-teman sekalian. Yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, terkait menuntut ilmu, hukumnya wajib, dalilnya sudah jelas. Bahkan juga ada ancaman bagi siapa? Bagi siapapun yang memiliki kesempatan untuk mencari ilmu, tetapi dia tidak menggunakannya untuk mencari ilmu. Dalam sebuah hadis juga disampaikan, asyadun nas khusratan yaumal qiyamati rajulun amkanahu thalabul ilmi walam yatubhu, bahwa orang yang paling rugi di akhirat kelak itu adalah orang yang memiliki kesempatan untuk mencari ilmu, tapi waktu itu ia gunakan, ia tidak menggunakannya untuk mencari ilmunya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung, kita semuanya dikeluarkan daripada golongan orang-orang yang rugi, insya Allah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita berbicara tentang ilmu, atau misalkan kita mendengar atau melihat kalimat ilmu, maka yang dimaksud ilmu di sini, definisi dan maknanya itu adalah ma qalallah, qala rasul, qala sahabah, ya. Jadi kalau dikatakan ilmu, maka di dalamnya itu adalah ma qalallah, qala rasul, qala sahabah. Jadi perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan sahabat. Nah, itu ilmu yang wajib untuk kemudian kita cari, untuk kemudian kita pahami. Adapun ilmu-ilmu selain itu seperti ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, itu namanya ilmu fadlan. Artinya itu adalah merupakan tambahan ilmu keutamaan bagi orang-orang yang memahaminya. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memahami, tidak menguasai ilmu tersebut, tidak ada dosa, tidak ada kehinaan baginya. Tetapi bagi orang-orang yang dia tidak memahami ilmu yang berkaitan tentang apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, begitupun apa yang disampaikan oleh para sahabat, para ulama dalam hal ini, maka tentu dia berdosa dan dia mendapatkan kehinaan, baik itu di dunia, naudzubillah, begitupun nanti di akhirat kelak. Oleh karenanya dalam sebuah keterangan disampaikan, Abu Ghadur Rijali indallah alimun bidunya jahilun anil akhirah, teman-teman sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala paling membenci seseorang di kolong langit ini adalah orang yang alim bidunya, dia faham, dia pintar terkait dunianya, jahilun anil akhirah, tetapi dia, mohon maaf ya, tetapi dia jahil, dia tidak mengetahui tentang akhiratnya. Maka gambaran seperti ini sebetulnya ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang kafirin. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Jadi karakter orang-orang kafir itu adalah terkait dunianya memang dia alim, gitu ya. Ya'lamuna, mereka mengetahui, mereka pintar, mereka pandai terkait dunianya, tetapi mereka bodoh, mereka tidak tahu, mereka jahil terkait akhiratnya. Maka dalam hal ini teman-teman sekalian, bagi kita wajib apapun profesinya, gitu ya, bagaimanapun statusnya, kita memahami apa yang disampaikan oleh Allah, kita memahami apa yang disampaikan oleh Rasul, begitupun apa yang disampaikan oleh para alim ulama. Maka dalam hal ini Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, beliau menyampaikan bahwa ilmu yang pertama kali wajib untuk kita pahami itu adalah ilmu tauhid, teman-teman sekalian, ya. Kenapa ilmu tauhid yang wajib untuk kita pahami? Karena tidak mungkin kita mau beribadah, tidak mungkin kita mau melakukan aktivitas seperti ini, tidak mungkin kita mau belajar kalau seandainya kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin kita mau bisa bersyukur dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin kita mau bersabar ridho terhadap setiap apapun ujian yang Allah berikan kepada kita kalau seandainya kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Dariyat ayat 56, tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, teman-teman, kalau
di antara teman-teman memiliki kitab Sirul Asror karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, di sana dijelaskan ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan liya'budun di sana, teman-teman sekalian, yang dimaksud adalah ail ya'rifuni, artinya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bagaimana mungkin kita beribadah kalau seandainya kita tidak ma'rifat terlebih dahulu kepada siapa? Kepada Allah. Makanya para ulama dalam hal ini menyampaikan, termasuk Syekh Ruslan dalam kitab Zubad, bahwa awwalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bisqon, bahwa pertama yang wajib bagi manusia itu adalah ma'rifat, dia bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kalau seandainya kita berbicara tentang tauhid, kalau kita berbicara tentang keimanan, bagaimana kita bisa mempelajari keesaan Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Maka kalau seandainya kita berbicara tentang tauhid, maka kita akan berbicara urusan atau wilayahnya wilayah keyakinan ya, wilayahnya wilayah hati. Karena tauhid itu, keimanan itu kan tidak kelihatan. Tapi meskipun tauhid itu tidak kelihatan, biasanya hasil atau buahnya itu bisa nampak, bisa kelihatan oleh mata, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau seandainya kita ingin merubah kehidupan kita, ingin merubah akhlak kita, sebetulnya tinggal diperkuat saja keimanan, ketauhidannya, hati yang yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti pun buahnya akan kelihatan. Sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-24, teman bisa difahami dan bisa kemudian ditadaburi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, mengupamakan kalimat tauhid ya, la ilaha illallah, tauhid atau akidah ini seperti kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, seperti pohon yang bagus, pohon yang produktif, pohon yang subur. Nah, pertanyaannya, pohon yang baik, pohon yang bagus itu pohon yang seperti apa? Maka Allah sampaikan asluha tabitun, akarnya itu kuat. Nah, sementara kita ketahui akar itu kan tidak kelihatan. Akar itu di bawah tanah. Akar itu tidak kelihatan. Tapi apapun yang berada di atas akar, batangnya, akarnya, daunnya, buahnya, itu tergantung dengan akarnya itu sendiri bagus atau tidaknya, teman-teman sekalian. Wa far'uha fis sama, maka cabangnya menjulang ke langit. Artinya bahwa batangnya, cabangnya, rantingnya, daunnya, buahnya itu kelihatan oleh mata. Nah, begitupun dalam masalah akidah. Akidah itu tidak kelihatan, tapi nanti akan kelihatan, begitu ya, kelihatan oleh mata buah atau hasil daripada ketauhidannya, hati yang yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa akhlak yang baik gitu ya. Kehidupannya juga baik, dia berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah, lisannya dijaga, telinganya dijaga. Kenapa? Karena hasil daripada konsekuensi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, menurut Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, bahwa yang wajib untuk kemudian kita pelajari, untuk kita pahami itu adalah ilmu tentang ketauhidan ya. Yang kedua, ilmu yang wajib untuk dipelajari adalah ilmu fikih, teman-teman sekalian ya. Ilmu fikih. Oleh karenanya Islam itu sering disebut akidatan wa syariatan. Islam itu bukan hanya berbicara akidah, tapi juga berbicara tentang syariah, yaitu yang diatur oleh ilmu fikih. Jadi sasarannya itu adalah af'alul muslimin, perbuatan-perbuatan muslim, begitu. Semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim itu semuanya terikat dengan tadi 5 hukum syara itu, wajib, sunnah, makruh, ataupun mubah, teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga adalah yang wajib untuk kemudian difahami itu, salah satu di antaranya selain yang kedua ini adalah ilmu bahasa Arab. Kenapa ilmu bahasa Arab wajib kemudian untuk kita pelajari? Karena
kita diwajibkan untuk memahami apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dalam hal ini pun wajib untuk kemudian kita belajarnya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinil Islam. Belajarlah kalian ilmu bahasa Arab karena sesungguhnya ilmu bahasa Arab itu adalah bagian daripada agama Islam. Al wasilatu ila wajibin wajibun. Segala sesuatu yang menghantarkan kepada kewajiban hukumnya jadi wajib, teman-teman sekalian. Ya, karena kita diwajibkan untuk memahami firman Allah, hadis Nabi, maka tentu belajar bahasa Arab pun ini menjadi kewajiban untuk kita semuanya. Itu terkait hukum menuntut ilmu, ya teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya sebelum masuk kepada adab-adaban, apa sih yang menjadi keutamaan, ya kemuliaan dalam hal menuntut ilmu itu? Banyak keutamaan daripada menuntut ilmu. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kepada kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita semuanya juga maklum bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi jalan kemudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tariqan yang maksud dalam dua hadis ini, yang pertama tariqan ini Allah berikan kemudahan di dunia, yang kedua tariqan ilal jannah itu pada saat kita melewati siratal mustaqim, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada menuntut ilmu adalah sebagai amal jariah, ya. Jadi kalau seandainya nanti kita menuntut ilmu dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita juga bisa menyampaikannya kembali, maka ini bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya manakala nanti kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min talatin, shadaqatin jariyatin au ilmin yang tafa'u bihi au waladin solihin yad'ulah. Jadi apabila manusia itu meninggal dunia akan terputus semua amalnya kecuali tiga perkara ini. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, ya sedekah jariyah. Nah, termasuk menurut Imam Nawawi di sini adalah termasuk wakaf begitu ya. Kemudian ilmu yang dimanfaatkan dan doa anak yang soleh. Ini yang kemudian tidak akan pernah terputus sampai kemudian nanti kita meninggal dunia. Manakala kemudian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu itu kita sampaikan kembali dan diamalkan oleh orang lain, insya Allah ya itu semuanya akan menjadi amal jariah, pahala untuk kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah bagi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina